baik. Itulah saling menguntungkan akan dimudahkan perputaran seperti rotasi energi, rotasi rezeki akan selalu mengalir ya. Kita mempunyai misalnya kita kadang yang punya kepada seseorang yang tidak punya, kita bersedekah ya, itu namanya pelepasan. Begitu dikasih saya 2 karung aja. Gampang, tenang saja. Ayo mana sudah? Sini. Apa itu, Jok? Astagfirullahaladzim, perhatikan tuh. Astagfirullahaladzim. Burung apa? Semut apa? Tikus apa? Yang mana? Tenang. Aduh, ada orang lah. Setan ini. Ada orang. Orang dari mana ini? Tenang. Aduh, kok tinggi banget sih ya. Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam rahayu kepada sedulur semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto di channel yang selalu siap untuk menghibur kalian dan mengajak kalian untuk dikir jalan. Ya, ini untuk menghibur dan dikir jalan ya teman-teman. Nanti kita akan mendatangi sebuah pegunungan lagi di sana yang masih menjadi teka-teki, menjadi misteri ya, samar-samar. Yuk kita ke sana aja nanti. Tempat pertapaan itu pada zaman dahulu kemungkinan dipakai hingga saat ini ya. Tapi kita bukan mencari pertapannya, tapi mencari ilmu. Kan ini dikir jalan, wawasan. Yuk ke sana aja yuk. Bagus ya ini ya, bebatuan ini jadi membentuk kayak ditata gitu loh, kayak candi gitu nih. Kalau lebih dalam ini mungkin juga jadi juga ini bukan ini. Candi apa ini, Jok? Ya kan tiap-tiap daerah itu mempunyai ciri khas atau sebuah patokan, kemungkinan di sinilah sebagai ciri khasnya dulunya gitu. Sekarang kan udah terbengkalai, sudah nggak diurus, itulah ya, kurang melestarikan sejarah gitu ya, cagar budaya. Poin luar biasa betul nih ya, indah loh kalau kita benar-benar mau mengamatinya. Itulah kita amati yang lain aja yuk. Ini kan tempat-tempatnya itu sih ya wajar ya. Apa ini, Jok? Aduh maaf Kebun apa ini? ya Ada ada kebun pisang juga ini, Jok. ya ada Siapa yang tanam ini? di bumi ini kan bermacam-macam tumbuhan ya itu tadi untuk melayani manusia. Makanya saya sering katakan kita itu sudah dilayani, cuma kita saja yang kufur nikmat ya. Tuh ada pohon pisang, ada pohon apa, ini untuk manusia semuanya sebenarnya. Manusianya yang kufur ya, kufur tidak pernah merasa cukup, tahunya mengeluh kalau ndiri sulang gerundeng, bahasa Jawa itu gerundeng. Itu namanya. Itu apa lagi? Itu karena otaknya itu tidaknya hanya api yang membara-bara di sini. Nah, kalau ada kemarahan, ada rasa kekurangan, itu namanya api, kita menyala-nyala. Makanya susah dialiri rezeki karena itu bentuk dari orang yang kurang syukur ya. Susah dialiri rezeki. Ya itulah, kita yang menarik kesusahan, dikasih kesusahan lagi, kasih kesusahan lagi. Makanya pelajari dari sekarang untuk belajar syukur. Syukur itu bukan cuma ucapan di bibir ya, tapi dengan rasa atau perasaan. Dan bukan cuma ucapan alhamdulillah, bukan, tapi dengan perasaan. Merasa cukup, merasa dikasih segalanya gitu ya. Mudah-mudahan mudeng lah ya. Ada yang mudeng apa enggak? Ini saya sih nggak mudeng ya. Yang lama-lama akan mudeng. Banyak Banyak. kan nggak pernah mudeng ini. Namanya manusia itu kadang-kadang daya pikirnya kurang terbatas ya, kemungkinan lama-lama akan dibukakan pintu-pintu COVID hidayah, sehingga latif-latif yang terkunci dalam diri manusia itu terbuka dengan sendirinya nanti kalau sudah hidayah. Tapi sekarang anggap saja sudah punya hidayah, sudah dibukakan, merasa cukup maka akan dibukakan gitu ya. Karena itu tertutup oleh setan ya, tertutup oleh setan dalam diri, ambisi nafsu itu setan ya, nafsu api. Makanya ada pepatah gini, kalau manusia tidak tertutup oleh setan maka akan melihat istana langit. Itu bahasa kiasan ya. Istana langit itu artinya keberkahan atau petunjuk yang diberikan kepada kita ya. Itulah surga, kebahagiaan, istana langit gitu ya. Kita makanya dengan tenang, nanti lama-lama akan dibukakan, setannya dihilang, setan yang mengelabui kita
gitu. Makanya jangan mudah untuk dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri atau pikiran kita yang terkutuk, setan yang terkutuk. Ya, sini masuk. Mana di langit nggak ada istana ini ya? Kosong ya? Mana? Ya itu dia. Nggak ada istananya. Ya iya, karena kamu masih tutup. Langit itu bukan langit yang itu, langit Yang mana ini? dalam diri kita. Nanti lama-lama mudeng lah, pelan-pelan Ada saja. setannya. Dan kebanyakan zaman sekarang itu orang tuh menelan mentah-mentah kalimat ya. Makanya buntu terus. Kalau dikaji biar tahu maksud dan tujuannya. Langit yang ada dalam diri kita ya. Ini kan jagat kecil, di sini jagat besar. Itulah pencerminan kita. Kita nggak usah jauh-jauh ke sana-sana. Makanya lihat Allah jangan di sana, lihat Tuhan jangan di sana, di sini saja dalam diri kita. Oke, yuk. Di mana? Nanti kalau meditasi pudeng, kalau sekarang nggak mudeng nggak, karena lagi gembrung. Ini ya. Karena kamu lagi gembrungsung, lu lagi Ya. membawa api ya. Gembrung apa lagi nih? Kalau apinya dibawa-bawa terus, makanya susah. Maka tenang, diberi air coba. Nih makanya gini, kalau kita jalan, jangan selalu bawa ini, kadang-kadang jangan pakai sandal ya. Jangan-jangan dari gini pakai ini aja. Ini itu sementara ya, untuk pelajaran saja. Ini sementara nih. Saya berjalan ini nggak pakai sandal nih, ya. Ini untuk apa? Untuk ground supaya kita seimbang antara unsur tanah, unsur udara dan apinya ini nanti seimbang. Karena kamu kurang ground, ya. Jadi makanya selalu gitu. Sering marah-marah ini lama-lama jadi penyakit, ya, ngedrop gitu. Ibaratnya kalau musim kayak gini kemarau ya, kan ada listrik itu ada ardenya tuh ya, arde kan, ground itu kalau nggak dikasih air tuh ngelerep, tapi kalau disiram air terang. Inilah jadi kita lebih terang lagi, cerah. Ini harus pakai ground, nggak pakai sandal dulu sementara ya. Nyeker aja ya. Nyeker, selama ini kamu kan selalu pakai sandal, pakai sepatu ya. Inilah biar keseimbangan alam ya. Nyeker dulu sementara. Ntar giliran nginjek tai ayam biarin aja. Pura-pura nggak nginjek aja. Ini sementara untuk pelajaran kita saja. Tapi sekarang pakai karena apa? Kalau ada ular gitu maksudnya loh. Ular kok takut ular ya? Ya iya. Ini pelajaran kecil tapi insya Allah bermanfaat kalau memang mau menyerapnya ya. Itu sepatu beli di mana sih? Di Amsterdam. Amsterdam itu di mana? Jangan heran kalau zaman dahulu orang itu usianya panjang-panjang karena itu tadi seimbang dengan alam semesta. Di samping itu dia sering melakukan ritual puasa. Jadi seimbang ininya. Sekarang kan banyak isinya kimia-kimia semua di sini dan makanan-makanan yang terkontaminasi oleh berbagai virus di sini, racun ya. Makanya kita pandai sekarang, pandai memilah-milih makanan yang tidak mengandung racun. Ini masuk sini ini ada sesuatu nih ruangan. Ada racunnya ini ya? Ya iya. Racun apa ini? Ya termasuk kalimat orang juga mengandung racun loh. Tuh bibirmu mengandung racun. Racun apa ini ya? Racun ini dalam pikiran. Makanya saya nggak pernah dengerin atau kalau ngomong. Begitu ya? Iya dia racun masalahnya. Berarti saya ngomong percuma ini ya? Percuma iya. Ngomong sampai keringat begini nggak didengerin ya? Ini ada ruangan, ini ada gua nih kayaknya nih. Yang mana ini? Ini maksudnya yang dimaksud orang ini nih, ya dimaksud kemungkinan daerah sini nih. Ini kan ruangan seperti ini digunakan untuk para pendahulu kita, leluhur-leluhur kita untuk melakukan ritual tapa. Tapa itu nata pikiran di tempat yang seperti ini, ya. Jadi tapa tidak selalu negatif. Karena kita yang selama ini konsumsi itu yang negatif terus, ya. Selama ini kita didoktrin orang bertapa itu negatif, ya. Katanya di sana tapa itu minta sama setan. Itulah kesalahan buruk, kesalahan fatal dalam kita mengkonsumsi. Karena yang mengatakan seperti itu pun belum pernah mengerti, tidak pernah melihat dan tidak tahu maksud dan tujuannya, ya. Ini di sini yuk kita masuk aja. Kita yang bertapa ya sama aja kita mendekatkan diri sama Sang Pencipta. Tapa itu tafakur, ya. Tafakur itu bahasa Inggrisnya apa ya? Tafakur dalam bahasa Indonesia itu berpikir. Kalau bahasa Jawa itu nata pikiran, ya. Di tempat yang hening, sepi, jadi jauh dari keramaian. Sama seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika dia melakukan bertapa di Gua Hiro, ya.
sama, dia melakukan tafakur, berpikir, dan di sana mendapatkan wahyu atau petunjuk dari melalui malaikat Jibril gitu. Ini pun semuanya bahasa kiasan yang perlu dikaji, dicerna, dikunyah biar sampai tahu maksud dan tujuannya. Karena selama ini kita kan dimasuki itu hanya mentah sampai sekarang, mentahan. Loh, kalau mentahan terus nanti kita ya salah kaprah lagi, berpikir lagi. Itu mentah, dikaji ya, semuanya dikaji. Yuk. Misi. Assalamualaikum. Jadi barangkali kan di sini ada makhluknya Allah di sini tetap ada. Kan banyak seperti semut, seperti binatang-binatang lain kerang, burung, ada juga tawon. Kita tetap meluk salam, kita sama makhluknya Allah, ya. Gitu. Permisi campur asun kepada siapa saja makhluknya Allah yang ada di sini. Kami mohon izin untuk memasuki area sini, dan tujuan kami hanya untuk mencari pengalaman. Bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Pasti jawab ini. Masuk aja. Ya, kita anggap saja ada yang jawab. Seperti tadi saya katakan, ada semut, ada tikus, ada ular menyampaikan Waalaikumsalam. Cuma kita nggak dengar. Ya. Makasih apa ya? Ya itu pasti bagi kalian tuh beranggapan kita salam sama setan gitu kan. Nah itulah kesalahpahamu ya. Jadi kiralah berprasangka baik saja sama setan tuh, salam sama setan. Itu namanya kita berprasangka buruk. Padahal berprasangka buruk itu berdosa, nggak boleh ya, karena akan menyiksa diri sendiri. Karena kamu yang anggap buruk malah kamu yang terbakar sendiri ya. Sama halnya dengan orang iri ya. Iri dengan kesuksesan orang lain itu kita yang terbakar, bukannya dia yang terbakar yang sukses, tapi kita yang terbakar sendiri, api di sini. Makanya kita sudah sukses. Nah, kita ambil kesimpulannya, kita tuh jangan membenci orang-orang yang sukses. Justru kita sayang, cintai, kita akan ikut sukses, terbawa sukses. Kalau kita membenci orang yang kaya, membenci orang sukses, kita susah untuk sukses ya. Itu selama ini kita yang dikonsumsi itu, didoktrin seperti itu dari kecil sampai sekarang. Kita ubah pola pikir kita aplikasi lama dihapus, kita unduh aplikasi baru diaplikasikan, nyaman, menjadi surga ya. Sini aplikasi yang mana ini? Gak ada aplikasinya ya. Nah gini, termasuk di arah sini ini kan lokasi di mana orang yang nata pikiran dan menyimpan memori dalam pikiran orang yang bertapa zaman dahulu kita. Itulah tadi yang saya sampaikan adalah hasil dari memori yang di sini, memori orang-orang yang bertapa di sini. Makanya setiap tempat saya ada ilmu-ilmu yang disampaikan ya, melalui dilelahnya ada kesadaran lewat pikiran saya, sehingga saya mengungkapkan tadi. Itulah memori dalam sini. Kadang-kadang orang bersiarah itu bukan cuma untuk tapi untuk mengunduh memori yang tanpa kita sadari, sehingga kita bangkit kesadarannya kita ya gitu. Ya nanti lama-lama mudeng lah. Ya pelan-pelan saja, nanti lama mudeng. Nyari apa di sini? Tadi kan saya bilang Apa itu ya? ilmu. Saya kok nggak denger ya? Kita kan lagi dikir jalan ya. Dikir jalan itu ilmu, wawasan sebagai pemupuk kolbu kita, hati kita, dan membangkitkan gairah. Gairah itu semangat itu spirit, jadi spiritual. Kadang-kadang orang mengatakan spiritual diinjak katanya dukun. Padahal spirit kan semangat dalam diri kita gitu loh. Jadi bukan selalu diidentifikasi sebagai dukun, karena kita tuh udah dijajah oleh zaman dulu, dijajah sehingga kayak gitu. Sampai sekarang namanya dukun itu selalu dikesampingkan ya. Padahal ada saja loh sebenarnya yang bagus, yang memang betul dukun itu tujuannya memang bagus. Kun itu zatnya Allah. Cuma kita kan diplesetkan oleh orang-orang zaman sekarang, ya kan? Moro dukun, moro ke merek, mendekat kun zatnya Allah, kita mendekat pada zatnya Allah, sehingga apapun akan dimudahkan, gitulah ya. Apanya ya? Ya iya, mudah-mudahan mudeng lah Ya apa aja saya nggak mudeng ini ya.
diawali dengan berprasangka baik kepada sebuah orang. Diawali itu aja udah cukup ya, jangan kemana-mana lah, nanti kamu terbakar sendiri malah. Saya sih nggak pernah berakal baik ini ya. Berprasangka kamu. Berprasangka ya. Iya. Sini. Tapi ini nggak ada apa-apa ini ya. Kita tuh jangan menyepelekan tempat seperti ini ya. Menyepelekan ada apanya ini, nggak ada apa-apanya, kosong ini ya. Kosong itu karena kamu tidak bisa menangkap ya. Menangkap tadi seperti tadi saya sampaikan itu adalah sesuatu yang dari sini meskipun tidak mewujud, tidak kelihatan maksudnya, tapi disampaikan. Itulah ilmu ya, wawasan. Makanya kita rendahkan ego biar kita tenang. Rendahkan ego apa? Apinya dikecilin ya. Api kompor gampangnya dikecilin biar kamu tahu nanti. Karena kita selalu apinya dibawa kemana-mana ya, susah untuk menangkap sinyal ya, menangkap petunjuknya susah ya gitu. Ini pelan-pelan seperti ini juga ada makna kalau kita mau membaca. Makna apa itu? Kata Iqra, bacalah menurut daripada malaikat Jibril ketika kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Tapi itu bukan membaca buku, membaca tulisan, membaca bahasa alam, membaca sesuatu bahasa itu. Gitu maksudnya ya, termasuk tumbuh-tumbuhan ini ya. Itu udah maknanya sesungguhnya, karena ini dalam jagat besar untuk diaplikasikan kepada jagat kecil. Dia ada benalu ya kepada pohon ini, tapi ini untuk saling menguntungkan satu sama lain. Jadi kita tuh hidup bertetangga atau sama itu sama-sama menguntungkan. Jangan kita selalu berprasangka ini menyusahkan, tidak, tetap ada sisi baiknya kalau kita mau berprasangka baik. Itulah saling menguntungkan, mungkin akan dimudahkan perputarannya. Perputaran seperti rotasi energi, rotasi rezeki akan selalu mengalir ya. Kita mempunyai misalnya kita kadang yang punya kepada seseorang yang tidak punya, kita bersedekah ya. Itu namanya pelepasan. Pelepasan, merasa senang, lepas maka akan dialiri lagi sini, lari lagi terus dialiri. Ini rotasi terus. Tapi kita mampet, kita beranggapan nanti uangnya habis dikasihkan sama itu. Jadi habis beneran karena kita yang mengeremnya. Itu saling menguntungkan sebenarnya ya. Orang susah itu menguntungkan kita jadi bisa melepaskan. Jangan apa pelit-pelit, jangan ragu-ragu, kasih saja udah. Kalau kita merasa senang mengasihi, maka aliran rezeki pun akan datang. Tidak ada habisnya, just terus gitu. Tapi kan kita selalu didoktrin oleh orang-orang yang itu ya, jadi susah ya. Apa iya ya? Ya iya. Coba kalau begitu dikasih saya 2 karung aja. Gampang, tenang saja. Ayo mana sudah? Sini. Apa itu ya? Perhatikan tuh. Astagfirullahaladzim. Burung apa? Semut apa? Tikus apa? Yang mana? Tenang. Aduh, ada orang lah. Ini. Ada orang. Orang dari mana ini? Tenang. Aduh, kok tinggi banget sih ya. Misi, Kang. Mbah. Apa itu? Mbah. Assalamualaikum. Apa itu? Permisi, Mbah. Astagfirullahaladzim. Gini. Kemungkinan ini orang yang lagi di situ lagi nata pikiran juga. Kenapa di situ tempatnya bisa jadi itu memang memilih tempat yang nyaman, yang tidak terlihat oleh orang ya. Tadi nyatanya kita lewat sini, di sini nggak kelihatan, pada tadi kelihatan tuh. Tadi dulu saya coba untuk berinteraksi, barangkali masih ada tersambung, terkoneksi. Bentar. Misi. Assalamualaikum. Kita dulu, karena kita tuh meskipun sama diwujud di dunia ini, tapi dalam gelombang otak dia sama kita itu berbeda dimensi. Saya coba untuk menurunkan gelombang otak saya ya, gelombang otak ini supaya bisa satu dimensi ya, supaya nyambung. Sebentar. Assalamualaikum, Mbak. Punten, kami mohon maaf Mbak, perkenalkan nama saya Karto, ini dari Cilacap, Jawa Tengah,
Dan di sini tujuannya kami untuk mencari pengalaman dan membuat film. Kami mohon izin untuk mengambil gambar jenengan. Nggih, iya. Iya, Mbak. Kami lagi cari pengalaman di sini ya bersama ini kameramen. Tadi sama tujuannya untuk mencari pengalaman. Mbak Esek nopo to mriki, Mbak? Iya. Oh, di sini nyaman ya, Mbak ya. Sudah berapa lama di situ Mbak lebihnya? Lupa, katanya lupa, ya nggak pernah menghitung hari. Yang jelas dia untuk pasrah, dia tidak pernah hitung-hitungan untuk menata pikiran, tetap di situ. Namun ada saatnya nanti untuk pulang gitu maksudnya. Semaunya dia, kalau memang ada erang-erang atau petunjuk disuruh pulang, akan pulang. Dia belum, kemungkinan belum selesai dalam meraih apa misiknya gitu, mungkin sebentar. Okay. Ini teman-teman, inilah apa namanya, kenapa kita selama ini itu tidak nyambung, karena gelombang otak kita yang selalu dalam keadaan seperti ini. Meskipun rasanya ada, belum, kita turunkan lagi gelombang otak kita, turunkan lagi, lebih nyaman, lebih hening, lebih tenang, maka akan tersambung, terkoneksi dengan sesuatu apa yang kita inginkan. Termasuk dari baik itu dalam keadaan lagi ibaratnya gelombang gamma kalau nggak salah ya, jadi gelombang tinggi, dia lagi terkoneksi dengan alam semesta di sana. Makanya kalau kita sambut dengan kalimat di sini tadi, pertama tidak nyambung karena kita beda dimensi. Ini adalah pelajaran yang luar biasa teman-teman. Apa artinya? Kita minta sama Tuhan, kita berdoa itu sebaiknya dalam gelombang yang lebih hening, lebih tenang ya. Kita tidak perlu menyebut di gelombang itu apa namanya, karena di gelombang itu kan ada beta, ada alfa, ada theta, ada gamma dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perlu itu ya, kita menenangkan, lebih tenang lagi, nyantai, biar nanti langsung satu dimensi dengan Tuhan, maksudnya gitu. Jadi nyaman set, maka kita mudah untuk dijabah doa-doanya ya gitu. Inilah luar biasa mana seperti ini ya. Tapi bagi kalian ya, ini pelajaran nyata. Selama ini kita tuh salah dalam berdoa. Artinya salah itu kenapa nggak dijabah, artinya ini kenapa doa nggak susah dijabah, kenapa kita tuh nggak nyambung, cuma sebegini, tapi rasa kita, perasaan kita nggak nyambung. Kedua, gelombang otak kita dalam keadaan panas, maka turunkan gelombangnya, jangan bawa api terus ya, tenang, nyamankan. Nah, lebih nyaman lagi, maka akan terkoneksi dan Tuhan kita, maka akan nyambung doanya. Nyambung, maka kalau sudah nyambung gimana ya, insya Allah dijabah dalam waktu dekat, tidak lama-lama seperti itu. Karena setiap doa dijabah bila mana kita yang mau menyambungkannya dan tidak cuek dan beranggapan baik, pasti dijabah. Dan merasa sudah dijabah saja, itu lebih baik ya. Meskipun belum punya, tapi merasa sudah punya, itu luar biasa, akan tersambung dengan Tuhan itu, alam semesta ini. Oke, mudah gak kalian? Mudah-mudahan mudeng ya. Jadi tenang saja, insya Allah ada saatnya mudeng. Kalau memang nggak mudeng, besok lagi diputar lagi videonya biar mudeng, diputar lagi video biar mudeng ya. Perhatikan tuh ya, inilah penggambar di pertapa ini. Sesuatu yang ditunjukkan ini adalah pelajaran yang nyata. Kita makanya saya sering bilang, bukan sosoknya yang kita cari, tapi ilmunya ya. Bukan sosok itu ya, banyak seperti itu ya, tapi ilmunya ya, ilmu yang dijabarkan itu luar biasa ya. Mbah, kayak naiknya gimana sih Mbah ini? Lewat mana maksudnya loh? Saya pengen ke sana maksudnya, tapi saya nggak bisa naiknya, takutnya jatuh. Nah sama nih teman-teman ya, nih ini pertapa ini nggak pakai sendal nih ya, seperti saya bilang nih kan, karena dia apa, beliau ini supaya seimbang dengan unsur tanah, jadi ground. Karena selama ini kita kan dipakai ini nih, pakai sendal terus, pakai sepatu, sehingga ground dalam tanah, ada groundnya biar lebih cahaya, lebih tenang.
Cahaya itu energi dalam diri, energi supaya spiritnya lebih memancar, spirit diri ya. Jadi tidak mudah sakit, saya lebih semangat dalam segala apa gitu. Kita nggak pakai sendal juga nih. Ya ada kalanya kita pakai sendal, ada kalanya untuk nyeker, bahasa Jawanya nyeker ya, supaya grounding, ada unsur tanah di sini. Karena apa? Di dalam tubuh kita itu ada 4 elemen atau 4 unsur, yaitu ada unsur udara, api, tanah, dan air ya. Seperti itu namanya sempurna seimbang gitu. Ya, mudah-mudahan terhibur dan mudeng ya dengan ini. Mbak, Unu sewu njenengan si pundi asline? Nggak mau nyebutin ya, ini rahasia saja. Ini yang jelas kita seduluran gitu, seperti itu. Ya udahlah, kita sama-sama ya, berarti satu tubuh dengan beliau, satu arah, satu jiwa, dan satu tujuan, seperti itu. Kira-kira itu tidak penting untuk melihat siapa dan dari mana, jadi kita mengambil ilmunya saja. Ya udah, kita ke sana aja yuk, untuk ini sudah luar biasa lah ya. Gimana Mbah, saya mau pamit. Kami sekali lagi kami mohon maaf bila mana mengganggu ketenangan atau konsentrasi jenengan. Monggo dipulajengaken mugi-mugi saged kasempatan menapa ingkang dados hajatipun panjenengan. Assalamualaikum. Gimana deh? Udah yuk. Kemana lagi? Ya udah pulang ke sana, ke keluar. Pulang ngapain ya? Belum dikasih jimat ini ya. Jimbanya tadi ilmu wujudnya. Ilmu apa lagi? Model apa? Saya belum dapat ini ya. Nyeker itu ya. Ya nyeker. Kenapa nggak pakai sepatu bot aja ini ya? Ya tadi nggak ada untuk keseimbangan alam. Keseimbangan alam ini ya. Itu habis kondangan apa ya? Pakai batik ini ya? Iya. Setan kok bisa kondangan ini. Siapa yang ngajarin ya? Ada ya. Diem aja itu. Ayo yuk. Timbuk aja Pak. Udah yuk. Iya. Itu nggak bisa turun nanti ya? Ya nggak bisa, biarin turun sendiri bisa. Ya. Nanti bisa terbang nanti. Bisa terbang? Iya. Nah, saya mau lihat terbangnya gimana ini ya? Sayapnya di mana ini ya? Nggak pakai sayap terbangnya. Ada remote ini ya? Iya. Yuk. Setan kok ada remote ini? Buatan mana ini ya? Yuk. Sahabat semua, dari perjalanan di kerjaan tadi ya, dari awal sampai akhir adalah banyak sekali pengetahuan yang kita serap. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Silakan dikaji dengan betul, dengan kerendahan hati, insya Allah akan menemukan apa manfaat yang digunakan untuk diri kita, dari kehidupan nyata sampai kehidupan yang akhirat nanti. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjibar-jibar.